Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Pongtuturan dengan NIM 45224046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kredit pinjaman. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, analisa kredit, kualitas kredit, hingga metode perhitungan bunga kredit. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana sistem perkreditan dijalankan di dunia perbankan. Pada slide ini dijelaskan mengenai apa sih itu kredit. Kredit merupakan pemberian pinjaman dari pihak bank atau lembaga keuangan kepada nasabah yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang tertentu beserta bunganya. Kredit sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan dana, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usaha. Dalam dunia perbankan, kredit menjadi salah satu kegiatan utama bank untuk membantu perekonomian masyarakat. Dalam kredit, terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama adalah kepercayaan, yakni keyakinan bank bahwa nasabah mampu mengembalikan pinjaman. Yang kedua adalah jangka waktu, yaitu batas waktu pengembalian kredit. Yang ketiga yaitu risiko, karena setiap pemberian kredit memiliki kemungkinan terjadinya keterlambatan atau gagal bayar. Selanjutnya ada prestasi atau dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Dan yang terakhir adalah balas jasa berupa bunga yang menjadi keuntungan bagi pihak bank. Manajemen perkreditan merupakan proses pengelolaan kredit agar berjalan dengan baik dan aman bagi bank maupun nasabah. Dalam manajemen perkreditan, bank harus memperhatikan unsur-unsur penting seperti kepercayaan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa berupa bunga. Dengan adanya pengelolaan kredit yang baik, bank dapat meminimalkan risiko kredit macet dan menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Kredit memiliki tujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana dan serta menambah modal usaha. Selain itu, kredit juga berfungsi memperlancar kegiatan ekonomi. Contohnya, seorang pengusaha dapat menggunakan kredit untuk mengembangkan usahanya, membeli peralatan, atau menambah stok barang. Dengan adanya kredit, kegiatan ekonomi tentunya menjadi lebih aktif dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pada slide ini terdapat beberapa jenis kredit. Yang pertama, kredit konsumtif yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti membeli rumah atau kendaraan. Kedua, kredit produktif yang digunakan untuk modal usaha. Ketiga, kredit perdagangan yang digunakan dalam kegiatan perdagangan ataupun bisnis. Selain itu, terdapat kredit jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan waktu pengembaliannya. Ada juga kredit dengan jaminan maupun tanpa jaminan. Jaminan kredit adalah aset milik nasabah yang digunakan sebagai pengaman pinjaman. Jaminan ini sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian bank apabila nasabah tidak mampu membayar pinjamannya. Contohnya, jaminan kredit yaitu rumah, tanah, kendaraan, maupun deposito. Semakin bernilai jaminan yang diberikan, biasanya semakin besar juga peluang nasabah memperoleh kredit. Sebelum memberikan kredit, bank akan melakukan analisa kredit untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membayar pinjaman. Analisa ini menggunakan prinsip 5C. Karakter menilai kepribadian nasabah, capacity menilai kemampuan membayar, kapital melihat modal yang dimiliki oleh nasabah, kolateral menilai jaminan, dan condition melihat kondisi ekonomi atau usaha nasabah. Dengan analisa ini, bank dapat menentukan apakah kredit layak diberikan atau tidak layak kepada nasabah.
Kualitas kredit digunakan untuk menilai kelancaran pembayaran kredit oleh nasabah. Kredit dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian kualitas kredit sangat penting agar bank dapat mengetahui kondisi pinjaman nasabah dan mengambil tindakan yang tepat apabila terjadi masalah pembayaran. Nah, di sini bank juga melakukan pembinaan kepada debitur agar usaha nasabah tetap berjalan dengan baik. Selain itu, bank melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah untuk memastikan pembayaran kredit tetap lancar. Jika terjadi masalah pembayaran, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atau penjadwalan ulang angsuran. Namun, apabila nasabah tetap gagal membayar, maka bank dapat melakukan penyitaan jaminan sesuai perjanjian yang berlaku. BLR atau Best Lending Rate merupakan dasar penentuan bunga kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Penentuan bunga kredit dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya dana, biaya operasional bank, risiko kredit, dan margin keuntungan bank. Oleh karena itu, setiap bank dapat memiliki tingkat bunga kredit yang berbeda sesuai kebijakan masing-masing. Dalam kredit terdapat beberapa metode perhitungan bunga, yaitu bunga flat, bunga efektif, dan bunga anuitas. Pada contoh di slide digunakan metode bunga flat. Misalnya pinjaman sebesar 12 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun selama 1 tahun, maka bunga per bulan adalah Rp120.000. Jika cicilan pokok per bulan 1 juta rupiah, maka total angsuran yang dibayar setiap bulan adalah Rp1.120.000. Metode ini sering digunakan karena perhitungannya lebih mudah. Demikian penjelasan mengenai manajemen kredit pinjaman. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa kredit itu sangat memiliki peran yang penting dalam membantu masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi. Namun, dalam pemberian kredit, tentunya bank tetap harus melakukan pengelolaan dan analisa yang baik agar risikonya dapat diminimalkan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.